Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqwa Usman dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Anak Sekolah Dasar 7-12 tahun dan implikasinya dalam pendidikan. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak diampu oleh dosen Ibu Miftahul Aula Saada, MPSI Psikolog. Karakteristik perkembangan fisik anak sekolah dasar. Secara fisik, anak pada usia SD memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami oleh para guru atau calon guru SD karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa aktivitas-aktivitas anak, termasuk aktivitas belajar dan aktivitas-aktivitas mental lainnya, akan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Selain itu, juga diyakini bahwa pertumbuhan fisik anak dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Perkembangan fisik anak SD mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, tinggi dan berat badan. Bila dibanding dengan pada usia dini dan masa remaja, pertumbuhan fisik pada anak usia SD cenderung lebih lambat dan relatif konsisten. Laju perkembangan seperti ini berlangsung sampai terjadinya perubahan-perubahan besar pada awal pubertas. Karena adanya penambahan ukuran dalam kerangka tulang belulang, sistem otot, dan ukuran organ-organ tubuh lainnya, tinggi dan berat badan anak secara bertahap terus bertambah. Selama usia SD, ini kekuatan fisik anak lazimnya meningkat 2 kali lipat. Gerakan-gerakan lepas pada masa sebelumnya sangat membantu pertumbuhan otot ini. Dengan demikian, di samping faktor kematangan, unsur latihan juga sangat membantu proses peningkatan dalam kekuatan otot. Yang kedua, proporsi dan bentuk tubuh. Anak SD kelas-kelas awal umumnya masih memiliki proporsi tubuh yang kurang seimbang. Kekurangan seimbang ini sedikit demi sedikit berkurang sampai terlihat perbedaannya ketika anak mencapai kelas 5 atau kelas 6. Pada kelas-kelas akhir SD, lazimnya proporsi tubuh anak sudah mendekati keseimbangan. Berdasarkan tipologi Sheldon, ada 3 kemungkinan bentuk primer tubuh anak SD. 3 bentuk primer tersebut adalah: yang pertama, endomorph, yakni yang tampak dari luar berbentuk gemuk dan berbadan besar. Kedua, mesomorph, yakni yang kelihatan kokoh, kuat, dan lebih kekar. Yang ketiga, ectomorph, yakni yang tampak jangkung, dada pipih, lemah, dan seperti tak berotot. Yang ketiga, otak. Pertumbuhan otak dan sistem syaraf merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan individu. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan bagian-bagian tubuh lainnya, pertumbuhan otak dan kepala ini jauh lebih cepat. Menurut Santok dan Yusen, sebagian besar pertumbuhan otak itu terjadi pada masa usia dini. Lanjut, karakteristik perkembangan intelektual anak sekolah dasar. Pertama, pengertian intelektual. Intelektual menurut para ahli, diantaranya menurut Wechsler, merupakan intelektual sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Intelektual bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Kemudian perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif. Menurut Piaget, masa ini berada pada tahap operasi konkret yang ditandai dengan: pertama, kemampuan mengklasifikasikan benda-benda dengan ciri yang sama. Kedua, menyusun atau mengasosiasikan angka-angka atau bilangan. Dan yang ketiga, memecahkan yang sederhana. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Untuk mengembangkan daya nalarnya, daya cipta, kreativitas anak-anak, maka anak perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, atau menilai tentang berbagai hal, tentang pelajaran atau peristiwa yang terjadi di lingkungan.
Upaya lain yang dapat dilakukan sekolah dalam mengembangkan kreativitas anak adalah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti lomba, mengarang, menggambar, dan menyanyi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Pertama, bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak seseorang sehingga ia mampu berpikir relatif. Kedua, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah sehingga seseorang bisa berpikir proporsional. Karakteristik perkembangan emosi anak sekolah dasar. Pada usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperolehnya melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua atau guru dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya stabil, maka perkembangan emosi anak juga akan cenderung stabil. Namun apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya kurang stabil, maka perkembangan emosi anak juga cenderung kurang stabil. Karakteristik emosi anak. Karakteristik emosi stabil. Pertama, menunjukkan wajah ceria. Kedua, dapat berkonsentrasi dalam belajar. Ketiga, bersikap respek atau menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian, kebalikannya yaitu karakteristik emosi tidak stabil. Pertama, menunjukkan wajah murung. Kedua, mudah tersinggung. Dan yang ketiga, suka marah-marah. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Emosi positif akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar, seperti memperhatikan penjelasan guru, membaca buku, aktif berdiskusi, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila yang menyertai proses belajar itu emosi yang negatif, maka proses belajar tersebut akan mengalami hambatan. Dalam arti individu tidak dapat memusatkan perhatiannya untuk belajar, sehingga kemungkinan besar dia akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Karakteristik perkembangan sosial dan moral anak sekolah dasar. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Sebagai konsekuensi dari fase perkembangan, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik khusus dalam berperilaku yang direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu. Samsu Yusuf mengidentifikasikan sebagai berikut. Pertama, perkembangan atau negativisme, bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Sikap orang tua terhadap anak seyogianya tidak memandang pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala, tolol, atau sebutan negatif lainnya. Sebaiknya orang tua mau memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen atau ketergantungan menuju arah independen atau bersikap mandiri. Kemudian yang kedua, agresi atau agresion, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau nonverbal. Agresi merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua berusaha mengurangi agresivitas anak dengan cara menghilangkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Quarreling. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut mainannya. Kemudian yang keempat, menggoda atau teasing. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemohan.
yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Kemudian yang kelima, persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap persaingan mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan untuk prestik atau merasa ingin menjadi lebih dari orang lain. Dan pada usia 6 tahun, semangat bersaing ini berkembang dengan baik. Kemudian yang keenam, kerjasama. Cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Anak yang berusia 2 atau 3 tahun belum berkembang sikap bekerja samanya. Mereka masih kuat sikap self-centerednya mulai usia 3 tahun akhir atau 4 tahun. Anak sudah mulai menampakkan sikap kerjasamanya pada usia 6 atau 7 tahun. Sikap ini berkembang dengan baik. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa atau extended behavior, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap bisnis. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, mementingkan diri sendiri atau self-centeredness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest, yaitu keinginannya. Anak ingin selalu dipenuhi keinginannya dan apabila ditolak, maka dia protes dengan menangis, menjerit, atau marah-marah. Kemudian yang terakhir, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Implikasi pada dunia pendidikan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Perkembangan fisik yang normal adalah salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Pada masa usia dasar, kematangan perkembangan fisik ini pada umumnya telah dicapai. Oleh karena itu, mereka sudah siap menerima pelajaran keterampilan. Untuk memfasilitasi perkembangan fisik atau keterampilan ini, maka sekolah perlu menyiapkan guru khusus di bidang keterampilan. Perkembangan intelektual. Dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa, pihak sekolah dalam hal ini guru-guru seyogianya memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengemukakan pertanyaan, memberikan komentar atau pendapatnya tentang materi pelajaran yang dibacanya atau yang telah dijelaskan oleh gurunya. Untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau keterampilan berpikir siswa, baik sekali apabila guru merujuk kepada pendapat Jones et al., yaitu tentang core thinking skills, antara lain sebagai berikut. A. Mengasah ketajaman panca indera untuk menerima masukan informasi dari luar. B. Mengarahkan persepsi dan perhatian untuk menjaring informasi. C. Mengevaluasi melakukan penilaian. D. Mengabstraksi, restrukturisasi atau membuat ringkasan. E. Menyimpulkan, menduga, elaborasi berkaitan dengan produk hafalan, diupayakan agar anak dapat melakukan penyimpulan. F. Mengidentifikasi ciri penting. G. Mengurutkan, membedakan, mengelompokkan. H. Mengingat dengan strategi antara lain pengulangan, memberi makna, membuat catatan, melakukan asosiasi pengalaman sehari-hari. Kemudian perkembangan emosi. Emosi positif akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar seperti memperhatikan penjelasan guru, membaca buku-buku, aktif dalam berdiskusi, dan lain sebagainya. Mengingat hal tersebut, sebaiknya guru mempunyai kepedulian untuk menciptakan situasi belajar yang menyenangkan atau kondusif bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, serta mempunyai kepedulian untuk membantu memecahkan masalah yang dialami peserta didik. Kemudian yang terakhir, perkembangan sosial dan moral. Berkat diperolehnya perkembangan sosial dan moral, anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebayanya atau dengan lingkungan masyarakat sekitarnya dalam proses belajar di sekolah. Kematangan perkembangan sosial dan moral ini dapat dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun yang membutuhkan pikiran. Sekian dan terima kasih.